Dia adalah Raja Damai, Raja yang mendamaikan, Raja yang pemerintahannya itu benar-benar damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam halaman yang berikut, ya, di sana saya ada membuat garis merah atau cetak merah, yaitu mengenai Raja Damai. Kita juga bisa melihat di dalam perjanjian baru, yaitu Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari apa yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu itu, bangsa Israel pada waktu itu sudah meninggalkan Tuhan. Semenjak Raja Yerobeam, dan Yerobeam II, dan rajanya yang terakhir adalah Raja Hosea. Mereka menyembah lembu emas, mereka meninggalkan Tuhan. Kerajaan mereka terpecah-pecah, kerajaan mereka berangsur-angsur menjadi lemah, dan dosa, baik dosa di dalam penyembahan berhala maupun dosa-dosa pribadi, dosa-dosa keluarga merajalela. Sehingga tidak heran bahwa kerajaan Israel itu lebih awal, lebih dahulu hancur, saudara. Nah, sedangkan kerajaan Yehuda, saudara-saudara, kerajaan Yehuda itu ada raja yang baik, ada raja yang jahat, ada raja yang membawa rakyatnya kepada Tuhan, tapi juga ada raja-raja yang setengah-setengah, tidak terlalu jahat, tidak terlalu baik. Nah, masa kenabian daripada Yesaya itu di masa Raja Usia, ada Raja Yoram, kemudian juga ada Raja Hizkia. Ada 4 raja di masa kenabian Nabi Yesaya ini. Seperti kita ketahui bahwa di masa pemerintahan Raja Hizkia, saudara-saudara, itu kerajaan Yehuda itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan ini dikarenakan karena Asyur belum mengadakan intervensi sampai ke Yehuda. Demikian juga raja-raja di sana seperti Mesir, raja-raja besar mereka belum mendapatkan kekuatan seperti kemudian. Jadi pada masa pemerintahan Raja Hizkia itu, tanda kutip kerajaan Yehuda itu cenderung aman, damai. Rajanya kenapa bisa begitu? Karena rajanya membawa bangsa Yehuda itu kembali kepada Taurat. Kembali untuk belajar firman Tuhan. Kembali menjadikan Taurat itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, ketika bangsa Yehuda ini, bahkan bukan hanya bangsa Yehuda, tapi kalau orang Israel atau bangsa-bangsa lain, mereka mengikuti kebenaran firman Tuhan, mereka juga akan mengalami damai, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, yang lahir pada 2000 tahun yang lampau lebih, Tuhan Yesus lahir di palungan. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang bertakhta di surga, saudara.
Tapi karena dosa kita, ya, karena kasihnya kepada kita, dia rela meninggalkan kemuliaannya dan dilahirkan di palungan. Alkitab mencatat karena tidak ada tempat. Karena Maria dan Yusuf bukanlah orang kaya. Mereka adalah orang yang sederhana, yang rendah hati, yang mau menerima, ya, tempat yang sederhana, sehingga disitulah Tuhan Yesus dilahirkan, ya, dan diletakkan bayinya di palungan. Palungan itu tempat makanan ternak, ya. Barangkali saya membayangkan bahwa tempat itu dibersihkan, ya, dicuci, lalu dikasih jerami-jerami, ya, dikasih kain, ya. Disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, Yesus yang dilahirkan ini adalah raja di atas segala raja. Bahkan kerajaannya, pemerintahannya adalah pemerintahan yang damai, saudara-saudara. Bukan pemerintahan yang korup, ya, bukan pemerintahan yang tidak adil, ya, tapi adalah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang berdasarkan kepada kebenaran, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang benar-benar benar, kebenaran yang tidak berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian di mana ada seorang ibu yang mempunyai beberapa anak. Nampaknya dari cerita itu, anak-anaknya ini mau mengambil warisan yang dimiliki oleh ibunya. Walaupun ibunya ini sudah tua, ya, sakitan, tapi dia masih hidup. Anak-anaknya ini tidak sabar menunggu kematian ibunya, ya, sehingga dia mengadukan kepada polisi bahwa ibunya ini menggadaikan surat tanah untuk mendapat kredit, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya hukumnya itu ketika, ya, papa mamanya sudah meninggal, barulah anak-anaknya mendapatkan warisan. Memang di dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan kesepakatan bisa saja papa mamanya membagikan warisan walaupun mereka belum mati ketika masih hidup. Tetapi bila orang tua belum, ya, menemukan kesepakatan, maka baik papa mama maupun papa saja atau ibu saja, dia berhak, ya, untuk menyimpan warisannya itu atau membagikan warisannya itu sampai hari akhir. Saudara, kenapa, ya, sekarang keluarga bisa sampai ribut begitu untuk warisan? Bukan hanya itu, saudara. Sekarang di masa COVID ini, keluarga yang minta bercerai itu makin banyak, saudara. Ada yang menikah baru setahun sudah minta cerai. Waktu mau kawin maksa-maksa kawin. Tapi sudah kawin mau pisah. Didamaikan nggak mau, padahal dulu minta-minta, saudara. Bukan hanya itu, ya, saudara. Sekarang anak-anak yang tidak taat sama orang tua makin hari makin banyak. Orang tua yang diperlakukan tidak baik oleh anak-anak makin hari makin menjadi-jadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dulu itu keluarga-keluarga itu punya anak banyak. Ada baik banyak anak itu, saudara. Bukan karena filosofi banyak anak banyak rezeki, bukan. Memang kalau banyak anak dididik dengan baik, ya, bisa membawa rezeki. Tapi kalau tidak dididik dengan baik, akan timbul banyak konflik dan masalah, saudara.
Tapi dari segi sosiologi, ya sudah. Kalau banyak anak itu, ya, misalnya anaknya beda 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, ya. Misalnya kalau punya anak 6 aja sudah. Rumah itu masih rame, saudara. Ketika anak pertama kuliah, pergi, ya, masih ada anak kelima sampai anak yang keenam. Ketika anak pertama menikah, meninggalkan rumah, masih ada adik-adiknya, saudara-saudara. Bisalah sampai umur 65 itu, di rumah itu masih ada anak, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di zaman kini, ya, di zaman sekarang, bahkan di dunia, saudara, lebih celaka lagi ya, di China. Hanya 1 anak, saudara, beberapa waktu yang lalu. Sekarang boleh 2, ya. Sekarang mungkin boleh 3, ya, saudara. Karena apa? Kalau anaknya cuma 1, ya, akhirnya papa mama akan cepat kehilangan, ya, kehilangan anak mereka. Atau yang disebut dengan istilah psikologi, ya, sarang kosong. Jadi sarang kosong itu artinya apa? Papa mama hanya tinggal berdua, anaknya sudah pergi meninggalkan. Ya, mereka punya rumah sendiri, mungkin juga sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri. Jadi di rumah ya suami istri aja di situ. Nah, coba bisa dibayangkan, kalau suami istri itu di rumah, ya 24 jam ketemu, apa yang terjadi, saudara? Kalau ketemu terus, ya pasti bosan. Kalau ketemu terus, pasti ya ada, ya kalau piring aja ya dicuci terus sering ketemu, akhirnya apa? Bunyi kan, tek tek, ya. Piring dengan sendok kan, tek, tek, ya. Walaupun saling membutuhkan, tapi ada bunyinya, saudara-saudara. Demikian juga keluarga yang terus-menerus ketemu itu sangat rawan konflik. Jadi alangkah baiknya kapan keluarga itu ada rasa rindu, saudara. Ya, ada rasa kangen, ya. Kapan suami istri itu bisa saling berpelukan, saudara? Kapan, saudara? Ketika mereka berpisah. Ya, misalnya saya mau pergi pelayanan ke luar pulau, ya, selama ya 2 minggu, ya. Apa yang terjadi? Anak istri ngantar ke bandara. Waduh, papa, ya, oh jaga baik-baik ya, makan yang sehat. Ya. Aduh, sepertinya padahal pelayanan naik pesawat nggak apa-apa. Tapi mereka merasa, aduh ya, sampai anak bungsu saya yang memeluk saya, papa, hati-hati ya. Terus istri ya memeluk saya, mencium saya. Ya, nanti kalau udah sampai telepon ya, sudah. Padahal kalau biasa-biasa tidak pernah, saudara. Ketika pulang ya, dipeluk lagi, saudara. Artinya apa? Saya ingin memberitahukan, kalau suami istri sehari ya, misalnya suaminya bekerja, pagi pergi, berangkat pulang, itu lebih sedikit konflik. Dibanding ya, pagi kerjanya di situ suami istri, ya, siang makan suami istri, ya, terus malam suami istri. 1 minggu terus menerus, 1 bulan terus menerus. Ya, ada tanda kutip ya, kebosanan, saudara. Sehingga di dalam keluarga tidak ada damai, saudara. Kenapa tidak ada damai? Ya, penyebabnya karena orang-orang itu belum memiliki damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Kalau orang yang sudah menerima damai sejahtera Kristus, ya, sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, walaupun dia tiap hari, walaupun ya dia banyak pencobaan, tapi dia menyadari bahwa yang benar itu harus saling mengalah, saling menerima suami istri, orang tua anak. Anak itu harus hormat sama orang tua. Orang tua itu harus mengasihi anak. Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami.
Kapan itu terjadi, saudara? Ketika mereka sudah menerima damai sejahtera Kristus. Ketika damai sejahtera Kristus ada di dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang ya, kalau kita belajar dari kejadian-kejadian dunia, sekarang itu paham-paham kepercayaan agama itu berkembang. Bukan hanya Kristen ya. Kristen mungkin di Indonesia oke lah, di Korea Selatan oke lah ya. Tapi di Eropa, di Amerika ya, kekristenan itu makin terpuruk, makin jatuh, saudara-saudara. Sementara iman ya, kepercayaan orang lain makin hari makin maju, saudara. Ya. Nah, mereka yang maju ya, dan perbedaan-perbedaan agama ini yang menimbulkan rawan konflik. Sekarang konfliknya bukan hanya kalau ketemu ya, kalau beda iman aja langsung ya. Kalau misalnya kita naik taksi ya, ketemu sama-sama orang Kristen, puji Tuhan ya. Berarti kita bisa aman lah, nggak kena tipu, nggak kena perkosa ya. Tapi saudara, kalau tiba-tiba ya kita ketemu yang beda iman, mulai deg-degan ya. Oh, saya mau dibawa kemana nih saudara? Tidak ada damai saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan perbedaan-perbedaan ini sekarang ini lebih tajam lagi ya dengan adanya media sosial. Sampai-sampai ya bukan hanya tetangga yang tidak boleh mengucapkan Natal ya saudara. Sekarang ya ada satu skenario ya yang ingin mendiskreditkan orang Kristen. Begini ceritanya. Jadi pada akhir abad 19 ya, itu ada tentara-tentara Kristen ya yang kurang lebih ada sekitar 8 negara ya. Mereka menyerang Cina, memperkosa orang-orang Cina ya. Terus membunuh ya, dan mereka mengucapkan Selamat Natal katanya saudara, tanggal 24 25 Desember. Saya searching di Google ya, saya cari sejarah itu, tidak ada saudara kejadian itu. Kenapa bisa begitu? Saya menduga ya, ada orang-orang yang ingin ya supaya orang Tionghoa dengan orang Tionghoa, yang Kristen dengan bukan Kristen, bisa tertimbul konflik, saudara-saudara. Ya wajar saja, karena apa? Mereka belum memiliki damai Kristus. Damai Kristus belum lahir di hati mereka. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah terima Tuhan Kristus, Tuhan Yesus di dalam hati kita, yang sudah memiliki damai di dalam Kristus, kita tidak usah menyalahkan, ya kalaupun kita membela, ya kita harus membela dengan lemah lembut, dengan kasih. Ya. Kalau dia ditulis di sosmed, ya apa benar? Coba periksa lagi sejarahnya. Itu sejarah itu dari mana? Ada nggak faktanya? Ya. Kalau nggak ada, ya barangkali segitu aja. Biar orang itu berpikir apakah ini hoak atau ini fakta. Ya. Orang Kristen yang memiliki damai bukan saja memungkinkan kita hidup damai dengan orang-orang seiman, tetapi kita juga bisa hidup damai dengan orang yang tidak seiman, saudara. Tuhan Yesus berkata, kalau kita ditempeleng pipi kiri, ya kita juga harus kasih pipi yang satu lagi, saudara. Bahkan kalau ada orang yang membenci kita, musuh kita, ya bukan gigi ganti gigi, ya bukan mata ganti mata, bukan balas dendam, saudara. Tapi apa? Harus mengampuni, harus berdoa untuk musuh. Dan saya menyadari bahwa ini sangat sulit, saudara. Saya yakin dan percaya ibu bapak, saudara-saudara pernah dikecewakan, ya pernah ditipu, pernah disakiti. Walaupun kita sudah mengampuni, tapi seringkali pada waktu-waktu tertentu, ya kekesalan, peristiwa ini kembali kambuh, kembali menyakiti hati, saudara. Tetapi kita tetap ya harus mengampuni,
Karena Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal itu ya memerintah di dalam hati kita. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita membenci. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita ya mempunyai musuh. Walaupun dia jahat ya, kita tetap harus berdoa untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai damai sejahtera Kristus di dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dari bahan ini ya, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalau Raja Damai itu memerintah di dalam hati kita, itu akan merubah setiap insan. Ketika di hari Natal itu kita menyadari bahwa Kristus yang lahir di palungan itu adalah juru selamat. Dia adalah raja yang memerintah di dalam hati kita. Ya, kita harus mempunyai sikap. Apakah kita mau menerima dia? Sesudah menerima dia, apakah kita mau taat kepada cara pemerintahan Kristus di dalam dunia ini? Bila kita tidak mau, ya kita akan menerima konsekuensinya. Bila kita menerima, ya, kita harus terus-menerus belajar taat. Walaupun seringkali ya kita juga gagal untuk taat. Tapi kita harus memperbaiki kembali untuk taat kepada pemerintahan Kristus. Roh Kudus, Roh Yesus yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau gereja ya dengan gereja lain berkonflik, itu sebabnya karena apa? Bisa sebabnya karena sebab pribadi, ya. Bisa sebabnya karena perbedaan-perbedaan. Kalau perbedaan-perbedaan itu sebenarnya bukan masalah besar, ya. Tapi konflik itu lebih ke masalah pribadi, ya. Keuntungan saya menjadi berkurang, itu menjadi konflik. Kepentingan saya ya menjadi terhambat, itu yang menjadi konflik. Kalau misalnya ada hal-hal yang berbeda atau ajaran yang berbeda, ya, ketika seseorang itu menyadari bahwa dia salah, apa yang harus dilakukan? Kalau dia memperbaiki ya, dan kembali ke jalan yang benar, maka dia sudah beres, sudah. Tapi masalahnya, ketika sudah tahu ya jalan itu salah, tapi masih tetap dilakukan karena apa? Karena enak. Karena apa? Karena menguntungkan, saudara-saudara. Itulah dosanya lebih besar. Di Surabaya ada sebuah gereja yang sangat besar, mungkin ya, saya duga gereja yang paling besar. Tapi bisa ribut, saudara, antara papanya dengan anaknya, dengan menantunya, saudara, rebutan. Dan uangnya bukan miliaran, triliunan, saudara. Sampai waktu papanya mati, ya, anaknya tidak datang, saudara. Sampai segitunya. Itu di dalam gereja, saudara. Ya, saya tidak tahu kenapa sampai begitu. Tapi yang pasti, saya mempertanyakan, apakah di dalam keluarga itu sudah menjadikan Kristus sebagai Raja? Atau damai sejahtera Kristus ada di dalam hati mereka? Kalau mereka ada di dalam sejahtera Kristus, ada di dalam hatinya, harusnya mereka taat kepada Tuhan. Kalau anak, ya harus hormat sama orang tua. Walaupun orang tuanya bukan orang sempurna. Tetapi anak harus hormat sama orang tua. Tidak ada pilihan lain. Wah, kenapa saya harus hormat? Dia tidak mau kerja, maunya enak-enak. Walaupun begitu, saudara, kita harus menghormati orang tua kita. Anak-anak sekarang hebat-hebat, sekolahnya tinggi-tinggi, ya.
Orang tua mungkin sekolahnya hanya SMP, SD, tapi kita pun kalau mau hidup bahagia, Tuhan sudah membuat aturan. Kita harus hormat sama orang tua. Ya, di sini ada anak remaja, anak-anak yang masih punya orang tua, ya. Pemerintahan Tuhan, damai sejahtera Kristus itu kalau anak-anak menghormati orang tua, ya, sayang sama orang tua, ya, selalu ya kalau jauh telepon-telepon, video call, kalau libur cepet-cepet datang, ya ada kesempatan datang, tengok papa mama. Kalau papa mama itu ya ditelepon aja udah seneng, ya. Apalagi kalau mau datang, saudara, papa mama itu sibuk, saudara. Wah, menyediakan makanan kesukaan, yang menyediakan barang-barang yang diperlukan, dan sebagainya. Seringkali orang tua itu ya rela berkorban. Dia tidak merasakannya enggak apa-apa. Asal apa? Anak senang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan bahwa damai sejahtera Kristus bila memerintah di dalam hati kita, anak itu menghormati orang tua. Dan orang tua ya harus ya mendidik anak mereka dengan baik. Jangan asal mereka senang saja. Jangan yang penting ya anak itu baik, tidak. Harus terus-menerus. Ya. Kenapa ada anak sampai benci sama orang tua? Ya. Karena pemerintahan Kristus belum ada di dalam hatinya. Atau jangan-jangan Kristus belum lahir di dalam hati. Dia belum terima Tuhan Yesus. Jadi di dalam keluarga, supaya ada damai sejahtera Kristus di dalam hatinya, orang tua punya kewajiban untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Harus diberitahukan, kamu orang berdosa. Harus tahu, Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia datang. Di hari Natal itu, ya, Tuhan Yesus lahir. 30 tahun kemudian Tuhan Yesus melayani. 33 tahun setengah kemudian Tuhan Yesus disalib. Karena apa? Karena dosa kita. Dia menjadi penebus. Kalau anak kita sudah terima Kristus, sudah ditebus dosanya, saudara, pemerintahan Kristus ada di dalam hatinya. Damai sejahtera Kristus ada di dalam hatinya. Dia memungkinkan ya mempunyai damai antara suami istri, anak, orang tua. Kenapa ada pegawai-pegawai yang suka makan uang majikan? Kenapa ada majikan yang menyiksa pegawainya, saudara? Saudara, karena masing-masing pihak belum memiliki damai. Damai sejahtera Kristusnya belum ditaati atau belum mendapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus yang lahir di dalam hati kita memungkinkan ya kita bisa memiliki damai. Walaupun damai di dunia ini belum sempurna. Sempurna ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ya tidak ada kaya miskin, tidak ada pendidikan tinggi, pendidikan rendah, ya. Tidak ada orang yang sehat, tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang lemah, saudara. Ketika kita di surga, ya tidak ada dosa. Di surga benar-benar sempurna. Kristuslah raja di atas segala raja. Dan kita adalah sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, saudara-saudara. Walaupun kita di dunia ini masih banyak persoalan, ya, masih banyak sakit penyakit, ketidakadilan, ya, kita harus tetap sabar. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya beberapa hari yang lalu, itu ada seorang pendeta ya
yang dipanggil oleh Tuhan umurnya 85 tahun. Dia adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sangat baik. Tapi bukan berarti semua orang suka sama dia. Banyak juga dia mengalami ketidakcocokan, konflik dengan rekan-rekan kerja. Tetapi dia adalah hamba Tuhan yang baik. Dia bekerja dari sejak muda. Dia itu dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, saudara. Ketika anak-anak sudah lahir, papanya meninggal. Jadi untuk membiayai keluarga ini, mamanya itu jahit baju. Jahit baju terus-menerus ya, untuk kasih makan, untuk sekolahin anak. Anak-anaknya sebagian besar ya, sebagian besar itu menjadi pendeta. Saya itu waktu itu masih muda sekali ya, mungkin remaja umur 15, 16, 17 ya. Saya itu kalau dengar dia khotbah ya, rasanya suka gitu ya, seneng gitu. Kan waktu itu di gereja saya ya, itu pendetanya ada masalah, jadi meninggalkan gereja. Jadi kami tidak punya pendeta. Jadi dari waktu ke waktu ya, setiap bulan itu satu kali pendeta itu khotbah. Kalau pendeta itu khotbahnya, kita itu, wah, hati itu disentuh ya. Kuasa Kristus itu sungguh dinyatakan. Kita itu semakin kuat untuk mengiring Tuhan. Sampai ya, kalau ada retreat, ada KKR ya, pendeta itu yang khotbah. Saya selalu diingatkan bahwa kita orang yang berdosa. Ketika kita ditebus, sebenarnya saya itu adalah milik Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus. Kristus sudah mengasihi saudara. Apakah saudara mau mengasihi Kristus? Anak-anak Tuhan ditantang. Saya ditantang secara pribadi untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kalau membawa jiwa baru ya, pas dia yang khotbah, saya berdoa. Biarlah teman saya ini percaya Tuhan. Biarlah teman saya ini suka dengan apa yang dikatakan oleh khotbah. Beberapa saudara, teman-teman saya yang dibawa, mereka setuju. Mereka suka mendengarkan firman Tuhan dari pendeta itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan maksud saya ya mendewakan hamba Tuhan satu yang lain. Sebenarnya hamba Tuhan satu dengan yang lain itu ada kurangnya, ada lebihnya. Yang harus kita dengarkan itu yaitu kebenaran firman Tuhan. Pendeta itu bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara harus pegang kepada kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, ya, dia jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, ya, tapi tidak berhasil. Umur 85, dia pulang lebih dahulu meninggalkan saya dan gerejanya. Selama pelayanan, dia bukan hanya terkenal dengan penyampaian firman Tuhan yang menarik, tapi dia juga mengarang lagu. Banyak lagu-lagunya yang sangat menyentuh hati. Sampai terakhir saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik. Tapi sebenarnya kalau mengarang lagu ya bisa. Saudara. Jadi saya punya keinginan, saya nanti mau buat lagu. Pada kesempatan ini saya mau nyanyi lagu yang dikarang oleh Bapak Pendeta ini ya. Yaitu lagunya Hesen Sinli ya, ku tak mau hidup percuma. Ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa
Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Ada teksnya? Ku tak mau hidup percuma. Ya kalau belum ada nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi lebih keras ya. Ya silakan pianis untuk memberikan intro. Sama-sama. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong tugi ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, oh Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Perhatikan syairnya dengan baik. Raja damai, Yesuslah yang menjadi raja. Dan kitalah yang menjadi anak-anaknya yang menerima damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus yang lahir di dalam hati kita memungkinkan di dunia ini kita bisa hidup damai. Ya. Damai yang sesungguhnya, yang sejati dan sempurna, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Di dunia ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya, ya. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bekerja, melayani, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Saya minta Ibu Penginjil Angliang memimpin kita dalam doa. Oh, dia ada di luar. Ya, nggak apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan jemaat-Mu di tempat ini, baik secara keluarga, kelompok, bidang-bidang pelayanan yang berbeda, sekolah, yayasan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami damai sejahtera Kristus. Berikan kepada kami kesetiaan. Berikan kepada kami firman Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat kami setia, yang membuat kami terinspirasi. Tuhan, tolong. Biarlah kami mengakhiri tahun ini dengan memuliakan nama Tuhan, dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kami juga memohon di dalam menyongsong tahun yang baru, biarlah penyertaan Tuhan, damai sejahtera Kristus senantiasa mengiringi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.